Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyina wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala min ba'di ayatil ukhra ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyayikhil kiram, para ilimil ulama, para asatid wal asatidah, para kesepuhan yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bil khusus BKM Masjid Ar-Rahman dan juga beserta jajaran kepengurusannya, yang insyaallah kita semua termasuk yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Para konco yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yakni kitab Mukhtaru Al-Hadis karangan kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau adalah seorang ulama besar yang masih dalam satu nasab, satu turunan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan Al-Hashimi ini masih dalam satu Bani Hashim. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, bisyukrin ala ni'matillah, atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan daripada kita nikmat yang tiada terbilang, terlebih nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu terpilih menjadi orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita di aku umat dan berhak kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bersyukur atas segala hal kepada Allah. InsyaAllah kita memulai daripada kajian kita yang pertama, yakni kitab Mukhtaru Al-Hadis. InsyaAllah tabarukan kepada ulama yang saleh, tabarukan kepada ulama-ulama hadis yang senantiasa
Insyaallah kita berharap cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dimulai daripada huruful hamzah. Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulu al khazin man anta. Atinekani ingsun nabi babal jannati ing lawange swarga. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fastanti mongko amri buka ingsun. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat al khazin kang jaga man utawi sapa anta utawi panjenengan. Faqulu mongko ngucap ingsun Muhammadun tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Imam Ahmad an Anas. Datang ini Nabi ke pintu sorga pada hari kiamat. Fayaqulu al-khazin, malaikat penjaga pintu surga bertanya. Siapa malaikat penjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Man anta, siapa engkau? Faqulu, maka Nabi menjawab Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, maka berkata lagi ni malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Sebab engkau wahai Muhammad umirtu, aku diperintahkan oleh Allah alla aftaha li ahadin qablaka, tidak membukakan pintu surga kecuali engkau wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama adalah tentang daripada orang yang pertama kali masuk surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, yang meriwayatkan ini hadis adalah Ahmad an Anas atau Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu mujtahid mutlak, yakni muridnya daripada Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin. Jadi ada cerita Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama besar, salah satu ulama hadis yang besar. Suatu ketika ini Imam Ahmad terlintas dalam benak pikirannya untuk mendatangi satu kota di Iran. Kenapa harus ke kota Iran? Ya, pokoknya pengen datang aja ke kota itu. Suatu ketika berangkatlah ini Imam Ahmad bin Hambal, sampailah ke kota tujuan, nyampe maghrib. Ketika sampai maghrib ini Imam Ahmad bin Hambal ikutlah sholat maghrib berjamaah. Beres sholat maghrib berjamaah, beliau baca Quran sedikit. Setelah baca Quran datang Isya, sholatlah Isya. Beres sholat Isya, ya, beliau pun beristirahat di masjid ceritanya. Ketika beliau sedang istirahat, datanglah yang namanya marbot masjid gitu. Ya Syekh, ya. Peker naon? Bahasa kita begitu ya. Oh, saya musafir, saya mau tiduran di sini. Oh, kagak boleh. Kagak boleh. Nah, makna syekh itu kan ada 3 dalam bahasa Arab. Ya, 1 syekh dikatakan orang tua, 2 syekh dikatakan orang alim, 3 syekh itu bisa dikatakan orang kaya. Ya, kalau kita dipanggil syekh jangan bangga dulu. Oh ya syekh, ya syekh. Oh, syekhnya begitu orang tua. Yang penting jangan ya syaitonir rajim aja. Bahaya itu. Insyaallah. Kadang orang bangga sebut syekh.
diusir Imam Marbot, kagak boleh tidur di sini, diusir. Suatu ketika sudah berangkat diusir, pergi keluar, ya di luar diiringan lah, bahasa kita mah belandongan masjid. Kalau ini masjid ini kagak ada luar dalamnya nih, dalam doang, luar kagak ada, luar semua udah kebon. Ya, tidur di luar juga, mau istirahat kagak boleh. Ini sama Marbot diusir, Marbotnya kejem banget dah pokoknya, ya. Wah mantep nih Marbot, istiqomah, ya, komitmen. Kata pengurus kagak boleh. Sudah diusir sehingga pergilah ini Imam Ahmad bin Hambal. Kebetulan di pinggir masjid ada kios kecil yang jualan roti. Sehingga ini tukang roti melihat Imam Ahmad bin Hambal diusir, merenan kasihan, digeroin tuh, tahu digeroin, dipanggil, geroin teh, panggil, ya Syekh, Reneo. Wah, bahasa kita meren ya, Reneo. Kalau bahasa Arab mah apa meren? Ya, sini, wah begitu. Sini, kamu bolehlah tidur di sini di kios saya, begitu. Nah, suatu ketika ini Imam Ahmad nyamperin ngeloyong ke tukang roti, ngeloyong. Udah ngeloyong ke tukang roti, ini Imam Ahmad bin Hambal, tapi ada yang aneh ini tukang roti. Itu. Ketika ini tukang roti mecahin telur, ngambil terigu, ya. Setiap dia mecahin telur ambil terigu, dia selalu membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, terus kalau nggak diajak ngobrol nggak ditanya sama Imam Ahmad, terus dia baca astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, gitu. Nanyalah ini Imam Ahmad bin Hambal, wahai kisana, saya beri prima kemudian kisana mah ya, kan kisana kemudian ya Syekh, ini nyeritain orang Iran nih. Emangnya mau nanya nih? Oh ya enggak, sok nanya baik, mau nanya mah. Manfaat apa kamu setiap mecahin telur, mau bikin adonan lah bahasa kita mah, selalu membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ditanya Imam Ahmad, ini tukang roti ngejawab, bertanya Imam Ahmad, ya Syekh, saya itu nggak minta apa-apa, semua udah dikabul sama Allah, udah diijabah semua doa saya sama Allah, cuman satu yang belum saya diijabah sama Allah. Apa itu? Saya itu kepengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Padahal dia orangnya kagak tahu kan, dia kan dulu mah kagak ada foto. Kalau sekarang mah ada WhatsApp mungkin. Kayak ngapa sih orangnya, selfie ceklek ini saya. Lu nggak ada foto, nggak ada. Lalu Imam Ahmad berkata, mungkin ini yang menyebabkan saya ingin datang ke Iran. Saya diusir oleh Marbot, saya pokoknya dikeluarin. Terus saya ditakdirin oleh Allah untuk menemui Anda. Oh gitu. Berkah daripada membaca istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ulama nyamperin ulama. Kalau kita ingin didatengin ulama, didatengin kiai, datengin guru, berarti amalannya baca astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Mau kerja berangkat astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau belum ditanya orang jangan berhenti, Kang Her. Kalau belum ditanya orang jangan berhenti. Baca terus, lagi kerja baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Pengen ketemu siapa emang? Biasa wadon. Usah salah itu mah tuh. Salah itu mah. Masya Allah ya. Pengen ketemu ulama, kita ingin mendatangkan ulama yang wara'i, yang sulit lah. Kalau warung itu penuh dengan kehati-hatian, maka ini bisa digunakan menjadikan suatu amalan supaya kita bisa dihadiri oleh beliau, seperti Abah Lutfi. Bisa ya, sulit beliau karena beliau itu Masya Allah
bukan kelas-kelas cuman ulama-ulama biasa. Nah itu. Bahkan di dalam Bukhari Muslim dikatakan siapa yang mulazamah mendawamkan daripada kalimat istighfar, kalimat astaghfirullahal azim, maka Nabi berkata Allah akan berikan daripada solusi permasalahan dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib insyaallah. Mendawamkan istighfar min haitsu la yahtasib. Banyak masalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Puyeng kepala ini. Hidup kita banyak masalah. Banyakin istighfar. Banyak utang hidup kita. Gimana? Bayar. Kan banyakin istighfar doang. Banyakin istighfar doang kagak dibayar ya kagak lunas. Iya, bayar dulu baru istighfar. Ya. Tuh istighfar. Masya Allah. Hadis yang pertama menjelaskan bahwasannya yang pertama kali akan Allah masukkan ke dalam surga yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis yang nomor 2, ajil ma'ruf nakanono sira al ma'ruf ing perkara kang bagus, waztanibal mungkar lan ngedono sira al mungkar ing perkara kang mungkar. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata suruh amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan pekerjaan yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, Imam Ghazali berpendapat ada 5 tingkatan atau ada 5 derajat yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar atau cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah al-wa'du bi kalamil latif. Jadi yang pertama itu merasa hati orang yang berbuat mungkar dengan ucapan yang lembut. Jadi kita itu ngomongin dulu sama orang yang sedang berbuat mungkar teh dengan ucapan yang baik. Ya, dengan ucapan yang baik. Kita kasih tahu dia dengan ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan yang kasar. Kalau sudah cara demikian sulit, kagak bisa kene wae, maka derajat yang kedua dikatakan as-sabu wa tanif. Apa itu? Menegaskan kepada orang yang berbuat mungkar. Ya, menegaskan ini tuh kagak boleh, kagak baik tong, kayak gitu tong, jangan begitu. Jadi orang mah kagak digubris kene baik tuh, kagak didengerin kita ngomong. Nah, ada derajat ketiga. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-man'u bil qahr, mencegah secara langsung. Kalau dia lagi kumpul-kumpul ngeriung, nah kalau berani nih kita nih, dia lagi umpama ngeriung, lagi main apa ya, main remi lah, main guapleh, weh, lagi ngeriung dong, lagi rame-ramenya, datang kita, ambil langsung kartunya, weh, bagaimana kita, gebukin murun ya, itulah sulitnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Waduh, kagak bisa kene wae ini, sulit. Maka yang kelima, at-tahfif wa tahzib, ya, bitur, artinya menakuti atau mengancam dengan hukum-hukum Allah. Kamu kalau begini baik nanti dihukum sama Allah, disiksa lo, cekek sama malaikat tar. Ya itu takutin, agak takut kene wae. Ya udah, kembali ke hadis Nabi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran,
tidak bisa dengan tangan kita, tidak bisa dengan ucapan kita, maka selemah-lemahnya iman mengucapkan astaghfirullahaladzim di dalam hati. Lemah banget udah ada. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu memerintahkan orang berbuat kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tapi dengan cara-cara yang diajarkan Nabi, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya kan, jangan main todong baik. Kita baru gedoyan sholat sunnah, lihat orang kagak sholat sunnah udah gedeg banget, kita udah benci. Nggak sunnah loh, bukan umat Nabi. Waduh, jangan begitu. Baru kita mau sholat sunnah, lihat orang kagak sholat sunnah kayak udah gedeg banget kita, atau gedeg, kesel banget itu banyak. Yang nggak boleh begitu. Kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu mencegah perbuatan yang mungkar, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf. Caranya yang diajarkan baginda Nabi. Nabi aja nggak pemarah, masa umatnya pemarah itu. Kita aja biasa aja, ya biasa aja. Artinya apa? Sekemampuan kita. Nah itulah. Maka ada perkataan kullil haqqa walau kana murran, berkatalah yang hak, ucapan hukum yang sebenar-benarnya walaupun mungkin itu nanti akan pahit bagi kita. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tuh. Bagaimana caranya amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan Nabi di sini? Atil ma'ruf wastinaba al munkara. Wangdur ma yu'jibu dzunaka ayyaqula lakal qaum idza kumta min indihim fa'atahu. Jadi kalau orang berbuat kebaikan kepada Allah itu, kalau orang berbuat kebaikan itu, kalau dia nggak ada, diomonginlah dia sama orang, orang ngomonginnya baik apa kagak, gitu. Itu amar ma'ruf. Ya. Kalau orang ngomonginnya baik, wangdur mak yujibu uzunada. Baik nih ngomonginnya nih, masya Allah, Pak Hermawan bagus. Masya Allah, tawadunya luar biasa. Bagus tuh ngomonginnya. Berarti amar ma'ruf tuh termasuk mengerjakan perintah kebaikan. Nah, wastinabal munkar, menjauhi kemungkaran. Bagaimana menjauhi kemungkaran? Wangdur ladzi taqrahu ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fastanibhu. Kalau orang berbuat kemungkaran itu tandanya diomongin jelek. Tapi kalau orang rajin ibadah pasti omongannya baik. Masya Allah, rajin, istiqomah, ngaji penuh sampai belakang, luar biasa. Wah ya Allah, Masya Allah, ini mudah-mudahan berkah kabeh. Berarti kita suruh menjauhi perkara-perkara yang mungkar, yang jelek, yang buruk, yang dimana meninggalkan bekas keburukan. Ya, kalau orang yang nggak soleh, orang yang nggak taat ibadah, pasti omongan-omongan orang lain pun buruk. Ya, contoh orang-orang yang apa ya bahasanya premanisme ini kan, ya nggak ada orang bilang preman baik, nggak ada. Siapa itu? Preman baik, dia mah preman gue. Suka nolong orang, kagak ada. Mana-mana gue preman mah. Ya, kalau preman meninggal aja, orang nggak baik nih. Orang nggak baik di masyarakat meninggal aja bukan innalillahi jawabannya. Apa ya Pak? Wah si Anu meninggal. Siapa itu? Preman. Oh ono meninggal. Alhamdulillah. Begitu. Ini bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya karena keburukan yang dia tanamkan, maka rugi. Jadi orang jahat itu rugi. Tuh, maka ya, kata Nabi atil ma'ruf wastanibal munkar itu mengerjakan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang mungkar itu. Bagaimana letak kita itu ketika kita sesudah kumpul dengan seseorang, bagaimana tanggapan seseorang. Tuh. Maka luar biasa amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya. Kalau orang bisa mencegah, minimal bagi kita mah diri kita aja dulu, perbaikin diri kita, berusaha diri kita itu meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita sudah merasa diri kita sudah bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar,
sudah memperbaik diri kita, memperbaik hati kita, maka insya Allah ya kita bisa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Dua hadis. Satu hadis menceritakan tentang orang yang pertama kali masuk surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, hadis yang ketiga di dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan afatul ilmi an-nisyanu wa yudha'atsu an tuhaddisu bihi ghaira ahlihi. Afatul ilmi, bahayanya ilmu atau pancabaya. Kalau bahasa agak Korean dikit poncoboyone. Korean dikit kan ngetan ya. Kalau Korea emang di mana? Kayak ngetan mau ngulon. Di mana gitu dah. Utawi poncoboyone ilmu iku annisyanu lali lupa. Bahayanya orang yang memiliki ilmu itu nisyan, lupa. Lupa itu ada dua kata ulama. Satu, lupanya orang yang lemot. Jadi kalau kayak HP mah muter baik, sinyalnya tri meureun. Muter baik dibawa ke gunung dikit muter baik. Lemot otak. Hafalan kagak masuk, ngaji kagak paham, Masya Allah. Lemot itu kudu diservis ulang. Ya. Yang kedua, otaknya cerdas, hafalannya gampang, paham ilmunya gampang, tapi nyepelein, ngegampangin. Itu juga termasuk an-nisyan di dalamnya, termasuk orang yang pelupa. Ya, gampang gua hafalan, gua udah hafal. Ya, santuyan begitu. Gampang gua mah 3 kali baca aja hafal. Masya Allah. Ya, ketika waktunya sudah hafal, cepat juga hilangnya. Kenapa? Karena menyepelekan, ceroboh. Ya, ceroboh. Nah, itu bisa merusak kepada ilmu. Wa yudha'atu an tuhaddisa bil ghairi ahlihi, utawi nia akan ilmu an tuhaddisa nyritaakeun syai' bihi ghairi ahli. Jadi menyia-nyiakan. Artinya apa? Artinya la qaula laisa lakal ilm. Jadi orang itu tidak boleh berbicara, tidak boleh berkata kecuali pada dasarnya memiliki ilmu. Ketika memasrahkan satu perkara yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah suatu kehancurannya. Tuh, Masya Allah. Jadi harus sesuai keilmuan kita. Kadang kita mempunyai ilmu ya dikit udah bangganya, ya Allah luar biasa, kayak orang punya surga gitu. Iya. Baru ilmu kita dikit, ya kan? Ulama mengatakan 3 tingkatan orang ilmu. 1, kalau orang baru mengenal ilmu itu sombong, ya, sombong. Sombongnya maksudnya apa? Ya masih anget-angetnya ilmu. Ilmu apa saya yang kagak bisa? Kitab mana saya yang kagak kenal? Di rumah banyak kitab dibaca, lah kagak. Dah, bajangan doang. Sombong. Ya, tahapan kedua, kalau orang sudah memahami makna ilmu, maka di situ akan ada mulai terbiasa. Ya, ibadah ya biasa, lihat orang ya biasa, semua kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah atqakum, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa. Karena sudah memahami ilmu. Masuk kepada derajat yang ketiga ada ketawaduan. Ketawaduan itu bukan kita ketika ditanya kita bilang, "Gua kagak tahu." Ya enggak tahu, bukan tawadu itu mah.
Nah itu mah ya, kan tawadhu. Kalau dalam tauhid tawadhu yang demikian riya. Padahal sudah tahu orang itu mengenal kita itu seorang guru atau seorang kiai, seorang ustaz. Ketika ditanya, waduh, bukan saya namanya semuanya. Bukan tawadhu itu mah, bukan kayak begitu mah. Ya, tawadhu itu berakhlak, ya, memiliki ilmu, mengamalkan ilmu dengan akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika ditanya sahabat kagak pernah bilang kagak tahu Nabi. Ayo jangan kesana, situ aja sih. Enggak pernah Nabi. Jawab, tapi dengan akhlak yang baik, dengan pengamalan yang sudah dia amalkan yang baik. Begitu. Ini bukan tawadhu, itu Maria. Aduh jangan nanya mas, saya mohon maaf, saya mau kagak bisa. Emang lu bisanya apa kan gitu? Padahal sudah tahu kita itu dia seorang guru. Adapun ketika kita tidak bisa, maka ya mungkin kita berkata, aduh afwan gitu, kayak agak kerenan dikit ngapa jawabnya. Mungkin ini belum keteliti sama saya, kitabnya mungkin masih keselesep ya. Nanti saya cari dulu PR. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsi, nggak boleh hukum itu diterapkan secara akal. Jadi akal itu harus tunduk terhadap hukum, bukan hukum harus tunduk terhadap akal. Jadi otak-atik pakai akal kita. Bagaimana kita caranya supaya tidak kemaluan? Kemaluan. Supaya kita nggak malu. Ayo kita jawab. Padahal tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan dalam syariat. Nggak boleh. Harus ada dasar hukumnya, ya, harus ada perawinya kalau hadis. Kalau dalam fikih harus ada dasar ulama yang berkata demikian. Siapa, apa landasannya, itulah hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Agak boleh sekonyong-konyong, semaunya sendiri, sekarang PDW ini orang ini. Itu ya, Masya Allah. Maka ada salah satu amalan ketika saya di pesantren itu, ketika kita memiliki sedikitnya ilmu tetapi kita amalkan itu ilmu, itu lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu banyak tapi tidak pernah mengamalkan dalam ilmunya. Tuh. Kita bisanya apa? Kita tahu bahwasannya sholat sunnah duha itu banyak barokahnya, banyak daripada fadilahnya. Laksanakan kita duha, usolli sunnat duha rakaataini ada lillahi ta'ala, Allahu akbar, istiqamah. Masya Allah. Ketika kita sedang sholat duha, saking istiqomahnya duha subuh kita kelewat kagak ingat. Adalah hasil merubah niat, at-taghyiru bin niyati fil qalbi, tengah-tengah merubah niat. Sholat duha ada spionnya. Waduh. Sholat duha ada spionnya. Ya Allah, ternyata kita sedang qada subuh, saudara. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Istiqomah. Jadi ilmu sedikit diamalkan di istiqomah lebih baik daripada ilmunya banyak tapi tidak mengamalkan ilmu. Bagaimana amalannya supaya kita gampang untuk mencerna ilmu, gampang untuk menjaga ilmu yang sudah kita hafal? Maka ada salah satu ulama mengatakan ada yang dinamakan sholat sunnat li tahfidil ilmi. Ya, sholat sunnat 2 rakaat untuk menjaga hafalan kita. Niatnya gampang, dalam hati baik. Kalau diucapin bahasa Arab takut salah, malaikat tuh nggak keder bahasa. Nih, wah kita tuh kalau pakai bahasa Indonesia kan malaikatnya bukan orang Indonesia, yakin kagak keder malaikat. Yakin aja, niat dalam hati. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat li tahfidil ilmi, atau untuk menjaga hafalan ilmu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Insya Allah terus baca kita sholat 2 rakaat. Minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kemanfaatan ilmu dan keistiqomahan ilmu. Udah, insya Allah hafal cuman Fatihah mah kita. Ya jangan muluk-muluk lah. Apa alfiyah? Waduh, kelas santri. Kalau kita mah santri seminggu sekali. Sebulan sekali. Insyaallah Fatihah sama Qul Hu Falaq bin Nas mah hafal kita, kagak bakalan hilang. Ya, enggak bakalan hilang.
kuliah kagak selesai tuh. Yang baca kuliah kagak selesai, sholat itu 2 rakaat. Iya, apalagi kalau baca surat Al-Kautsar kagak beres-beres, baca juga itu. Sholat sunnah 2 rakaat juga tuh. Man inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Sholli li rabbika wanhar inna a'taina. Inna a'taina nih lama amat, inna a'taina nih kagak selesai. Lupa ternyata kita belakangnya. Kudu sholat sunat tuh 2 rakaat supaya kagak hilang hafalan kita. Yang penting ujung-ujung jangan innalillahi aja. Nanti pada kaget orang. Tuh, ya. Masya Allah. Tuh, 3 hadis dulu. Nah, mungkin itu dulu. Bener lagi ya azan maghrib. Masya Allah, luar biasa kita nih. Kita saking doyannya ngaji, saking hobinya ngaji, sampai azan maghrib kita belum selesai. Ngajinya dari jam berapa kita? 5:30. Luar biasa. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya pada dasarnya ya, dalam kitab Mukhtar al-Hadis, hadis pertama yakni adalah orang yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam hadis ini adalah perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Perintah yang ketiga di dalam hadis ini adalah kita untuk senantiasa tidak menyia-nyiakan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sadatina wa salli rasulillahi asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.